Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Selamat datang kembali ya di channel Bertani Tak Pernah Rugi, sahabat tani. Mudah-mudahan ya selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, sahabat tani. Ya sahabat tani, ini kita sedang di lahan tanaman melon kita ya. Oh ya, bagaimana lebarannya sahabat tani? Mudah-mudahan selalu lancar ya dalam lebarannya. Dan tidak lupa sahabat tani ya, untuk saudara kita yang ada di Palestina sana yang lagi mendapat ujian, kita doakan kepada saudara kita yang di sana agar bisa bersabar dan juga bisa segera kondusif ya keadaan di sana untuk saudara-saudara kita. Baik sahabat tani, ini tanaman melon kita ya. Alhamdulillah sudah berumur 10 hari ya setelah tanam. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 daun sempurna ya. Nah sahabat tani, kemarin kita tanam masih ada daun ini. Nah, sekarang sudah 4 daun sempurna dalam waktu 10 hari sahabat tani. Berarti sekitar 2 hari itu secara normal harus menghasilkan 1 daun sempurna sahabat tani ya. Dan ini kemarin kita pasang ajirnya. Nah ini memang sengaja ya kita pasang ajir di bagian dalam dari lahan kita ya, bedengan kita. Nah ini supaya ya sahabat tani kita lebih punya ruang ya, punya ruang dalam melakukan aktivitas nanti perawatan. Jadi jaraknya ini dan ini akan lebih lebar ya sahabat tani ya. Dan saya kira ini cukup nanti untuk pencahayaannya dengan jarak seperti ini. Dan itu tidak akan mengurangi ya antara jarak tanam sini dengan sana. Cuma lebih mudah aja nanti kita dalam perawatan karena lebih lebar ya sahabat tani. Kita lakukan pengecekan dulu dan kita akan melakukan penyepraian ya yang pertama saat ini. Nah ini penyulaman ya sahabat tani. Sebenarnya penyulaman itu tidak akan efektif ya apabila sudah berumur 10 hari itu atau lebih, itu rata-rata tidak akan bisa jadi ya untuk tanaman penyulaman itu. Tapi nanti mungkin akan jadi buah yang kecil saja ya sahabat tani. Perlu kita ketahui ya, ini tanaman melon ini adalah dari panah merah ya. Ini adalah Pertiwi Anvi ya sahabat tani. Pertiwi Anvi ini semi telasah ya, nanti insya Allah akan kita buahkan dua buah saja ya sahabat tani. 3000 pohon sahabat tani dengan jarak tanam 60 cm ya. Untuk perawatan sahabat tani ya, ini untuk rumput-rumput yang tumbuh ini harus kita bersihkan. Nah kemarin kita lihat ada yang keriting ya, nah, seperti ini. Nah gitu kita lihat. Nah itu adalah telur apit ya sahabat tani. Ini juga ada gejala keriting. Coba kita lihat ya. Nah itu ternyata ada hama juga yang menempel ya sahabat tani semua. Kita akan ambil untuk insektisidanya ya. Ini sahabat tani ya, kita akan spray dengan menggunakan Abamectin sahabat tani ya. Alhamdulillah ini insektisida Abamectin ini termasuk yang belum begitu resistan ya untuk
hama-hama pada tanaman hortikultura khususnya ya, ini cukup bagus ya. Biasanya ini bisa mengendalikan hama seperti trips, tungau, ataupun kutu daun, ataupun juga masih mampu ya mengendalikan kutu kebul, sahabat tani. Nah, untuk dosisnya sendiri kita aplikasikan sesuai dengan rekomendasi dari perusahaan ya, sahabat tani. Kita pakainya sekitar 0,5 mili per liter airnya ya, sahabat tani. Jadi ini nanti akan kita kasih sekitar 5-6 mili ya, karena ini masih sekitar umur 10 hari tani. Dan juga menjadi pengetahuan kita ya, sahabat tani, tidak berarti apabila di sekitar kita itu endemis ataupun banyak sekali ataupun populasi petani melon itu banyak seperti di tempat kita ini, cukup banyak juga ya untuk sentra petani melon, sahabat tani. Tetapi saya pribadi, menurut pengalaman saya, ini cukup masih efektif dengan dosis-dosis yang direkomendasikan oleh perusahaan dari obat tersebut, sahabat tani ya. Nah, ini memang kita ada merek dari Demolis ya, sahabat tani, dari DGW. Nah, kita pakai ini, tapi sahabat tani sekali lagi silahkan untuk menggunakan merek-merek dagang yang lain yang menurut pengalaman ataupun pengetahuan sahabat tani semua cukup efektif untuk mengendalikan hama, sahabat tani. Ya, seperti kita lihat tadi ya, karena ada gejala 1-2 yang terindikasi purat atau burung keriting, dan kita cek ternyata di balik daun tersebut ada hama ya, seperti itu. Nah, kita pakai abamectin karena sifat abamectin yang hitam ini cukup lembut ya untuk pertumbuhan, dan bagus juga untuk daunnya, sahabat tani. Nah, ini juga yang biasa tidak ketinggalan abamectin adalah untuk petani bawang merah, sahabat tani, untuk pengorok daun. Sama juga di melon akan muncul juga, ada juga serangan dari pengorok daun atau yang biasa disebut dari oret-oret. Nah, ini juga, sahabat tani. Nah, bahan aktif abamectin ini memang kayaknya tidak akan pernah lepas ya dari petani hortikultura ya, seperti mungkin melon, bawang merah, ataupun cabai dan yang lain-lain, sahabat tani. Baiklah, sahabat tani, nah ini akan kita lakukan penyepraian ya. Ya, jadi banyaknya, mohon maaf, banyaknya insektisida atau tingginya insektisida kita, sekali lagi itu tidak menjamin ini segini keberhasilan. Sekitar ini 8 mili ya, kita kasih 0,5, tidak menjamin keberhasilan dari pertanian kita, sahabat tani. Dan apabila kita tidak mengontrol untuk penggunaan pestisida, itu tentu akan merusak ekosistem, akan merusak lahan pertanian kita, sahabat tani. Baiklah, sahabat tani, nah ini kita aduk dulu ya. Kita kasih tunggal, sahabat tani, seperti biasa. Nah, ini kita kena dekat dengan sumber air sipel ya. Alhamdulillah, kita masukkan dulu airnya bagian, terus kita masukkan juga obatnya. Dan untuk penyepraian, sahabat tani ya, sebisa mungkin arahkan penyepraian kita di bawah permukaan daun tanaman melon kita ya, karena hama-hama pada tanaman melon itu rata-rata akan berlindung di bawah permukaan daun ya, sahabat tani, seperti kutu ataupun tungau ataupun hama-hama yang lain. Baiklah, sahabat tani, tetap semangat, jangan lupa untuk terus bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.